Selamat pagi teman-teman Indonesia, kembali lagi di Zoom Indonesia bareng Arini, Raihan. Sekar. Seperti biasa nih, di podcast kali ini kita akan zoom in. Kita akan membahas kasus yang sedang marak di Indonesia. Contohnya pungli. Pernah dengar nggak sih Mas Rehan sama Mbak Rini, pungli itu apa coba? Nah, menurut Ombudsman, pungli atau pungutan liar merupakan perbuatan oleh seseorang dengan cara meminta pembayaran yang tidak sesuai atau tidak ada aturan yang jelas. Pungli ini merupakan korupsi yang paling dekat dengan kita masyarakat. Wow, berarti ada hubungannya nih sama kemarin tuh aku baca berita ya, ada pungli kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk. Jadi di Pelabuhan Tanjung Priuk ini, kontainer tuh nggak dibongkar sama petugas sebelum mereka tuh dapat uang pelicin. Waduh, kenapa orang-orang gak nolak aja? Kan untuk bongkar emang udah tugasnya petugas-petugas di sana. Jadi tuh katanya ICW ya, dekatnya TKP sama kantor Polres tuh mengindikasikan adanya andil pejabat yang membackup. Jadi pungli ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Makanya mungkin masyarakat tuh ragu, takut juga mereka. Wah, udah lama juga ya praktiknya. Kalau gitu masyarakat yang diresahkan ini gimana sih bisa lapor ke siapa kalau ada pungli? Sebenarnya sih Ombudsman udah ada ya wadah yang nampung laporan tentang pungli. Jadi ntar tuh dikonfirmasi secara terpisah gitu antara pelapor terus sama pelapor sama terlapornya gitu ya. Jadi ntar tuh diselesaikannya di luar jalur pidana gitu loh. Oh, gitu. Nah, selanjutnya aku punya berita juga nih. Bupati Kediri menangkap tangani pungli oleh aparat mereka sendiri. Gimana tuh Mas ceritanya Mas Rehan? Iya, jadi kasusnya gini, ada kepala desa di Kediri yang ngaku bahwa dia udah terbiasa dimintai pungli, baik retribusi bulanan maupun THR ke kantor kecamatan. Kok bisa ketahuan? Iya, Iya. gimana tuh Mas? Iya, jadi gini ceritanya Bupati Kediri ini menerima laporan dari masyarakat bahwa lewat WhatsApp, kalau di balai desa besok tuh akan ada transaksi pungli. Nah, ternyata benar aja besoknya saat si bupati itu melakukan sidak, dia mendapati bahwa benar ada kegiatan pungli yang dibuktikan oleh penemuan uang tunai total sebesar 23 juta. Wah, pemimpin kayak gini nih yang bisa jadi panutan pemberantasan pungli Indonesia. Nah, iya setuju Mbak. Bener banget. Jadi udah banyak juga ya pihak-pihak yang nanggepin pungli di Indonesia tuh. Harusnya kan gampang berarti kalau kita mau lapor. Iya, tapi sekarang sayangnya belum sedetail itu. Kayak contohnya kemarin ada Pak Benny Edward, dia melaporkan kegiatan pungli yang dialami sendiri, tapi malah dipidana atas tuduhan pencemaran nama baik. Nah, kasus ini tuh bikin masyarakat jadi takut dan ngikutin apa aja mau aparat asal urusannya mereka selesai gitu. Parah juga ya kasus pungli ini. Terus kenapa gitu loh, pungli ini tuh kayak udah mendarah daging gitu di Indonesia tuh. Nah, kalau kita lihat di survei Transparansi Internasional dan Ombudsman, pungli itu sebenarnya sebagian besar terjadi di kantor pelayanan publik. Biasanya, budaya birokrasi di sini itu membuat pejabat publik merasa mereka memiliki kewenangan yang tinggi, sehingga mereka merasa bahwa apapun yang mereka lakukan merupakan hal yang benar. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Terdapat juga budaya birokrasi di mana mereka akan selalu mengikuti atasan. Apabila atasan keras, budaya tertib akan terbangun. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, sistem pelaporan kasus pungli saat ini juga belum diterapkan secara maksimal. Padahal di kantor pelayanan publik udah banyak terdapat banner anti korupsi. Jadi gimana ya solusi yang tepat untuk menghilangkan budaya pungli ini? Mungkin tuh harusnya ada kayak sosialisasi gitu ke masyarakat. Jadi mereka tahu kalau mereka itu harus melapor kemana. Terus mereka kan juga harus tahu tuh kalau kerahasiaan dari laporan mereka itu terjaga gitu loh. Jadi mereka juga nggak terancam gitu misalnya. Terus harusnya ada kayak supervisi lah atau badan khusus lah. Jadi tuh masyarakat yang lapor tuh benar-benar aman gitu loh sampai kasusnya tuh selesai. Meskipun nanti pejabatnya cuma dimutasi apa gimana kayak gitu. Nah iya, terus juga kalau misalkan dilakukan tindakan hukum, harus ditelusuri sampai akarnya. Supaya apa? Supaya membangun sistem yang lebih baik. Selain itu, terkait kepemimpinan, sebenarnya perlu ada banget sanksi tegas terhadap atasan apabila ditemukan kasus pungli pada kantor pelayanan publik di bawah kepemimpinannya. Nah, kalau dari cerita-cerita yang tadi Mas Ren sama Mbak Sekar bilang, berarti kayaknya praktik pungli ini ada gara-gara kurang akuntabilitas. Jadi pelaku itu tidak bertanggung jawab, tidak berintegritas, tidak transparan, dan tidak jujur. Ya nggak sih? Iya benar banget.
Mereka juga nggak nasionalis, mereka ngutamain kantong sendiri daripada kepentingan negara. Parah banget dah. Iya, selain itu mereka Parah-parah. juga nggak beretika publik. Mereka tuh nggak terbuka dan memberikan informasi dan pelayanan yang baik. Kemudian komitmen mutu juga nggak dijaga, soalnya mereka nggak responsif untuk langsung memberantas perilaku pungli. Nah, berarti budaya anti korupsi juga belum diterapkan sama mereka ya? Iya, bener banget tuh. Berarti kita tuh harusnya kan ini ya, dari kasus yang tadi itu kita bisa belajar kalau kita tuh harus jauhin namanya pungli demi Indonesia kita semua yang lebih baik. Nah, setuju banget, Mbak. Teman-teman, makanya jangan lupa untuk selalu akuntabel, nasionalis, beretika, berkomitmen mutu, dan yang penting anti korupsi. Kita sudahi dulu ya Zoom Indonesia pagi ini. Saya Arini. Saya Raihan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Bye.